Bab 83 Potensi Masa Depan. Di aula, para pemuda berjinjit. Zhao Feng mengerutkan alisnya, dia menolak untuk percaya bahwa tidak satu pun dari 10 penjaga langit telah dipandang oleh Lord Guanjun hanya dalam satu tatapan. 9 peringkat dari jalur bela diri hanyalah sebuah yayasan. Di tempat ini, kekuatan, kultivasi, dan keterampilan tidak penting jika Anda tidak dapat mencapai ranah berikutnya. Suara Lord Guanjun terdengar di aula. Kata-kata itu sepertinya setengah dipahami dan setengah aneh di telinga pemuda itu. Hanya sedikit yang bisa memahami arti kata-kata Lord Guanjun. Menurutnya, 9 peringkat jalan marsial hanya sebuah yayasan. Pada tahap ini, bahkan jika kekuatan Anda lebih kuat dari yang lain, tidak ada gunanya jika Anda tidak dapat mencapai ranah berikutnya. Zhao Feng mengerti sesuatu. Dia ingat sebulan lalu ketika dia berbicara dengan Tuan Ye. Master Ye mengatakan, 9 jajaran jalur bela diri melatih tubuh dan tulang dan membentuk fondasi. Sekarang, Zhao Feng telah mengingat ini dengan mendalam dan dia menyadari bahwa tujuan sebenarnya dari 9 pangkat dari jalan marsial bukanlah tentang membunuh atau keterampilan. Anak muda ini berani bertanya, jika kultivasi dan kekuatan tidak penting di 9 jajaran jalur bela diri, lalu apa? Feng Hanyu berdiri dan bertanya dengan hormat. Ketika dia melakukannya, lapisan tipis keringat dingin muncul di punggungnya. 9-10 pengawal langit lainnya tidak bisa tidak berkeringat juga dan mengagumi keberaniannya. Lord Guanjun tampaknya memiliki kesan yang baik tentang Feng Hanyu. Kekuatan adalah yang kedua pada tahap ini karena masa depan adalah yang paling penting. Sebuah jalan yang bisa menuntunmu lebih jauh. Petik 2. Masa depan. Sebuah jalan yang dapat membawa Anda lebih jauh. Zhao Feng segera mengerti. Ketika seseorang telah mencapai tingkat Lord Guanjun, mereka memiliki pandangan yang berbeda. Memberi contoh, seorang seniman bela diri mungkin yang terkuat di sepanjang pangkatnya, tetapi jika dia tidak memiliki potensi dan tidak dapat menembus ke peringkat ke-7 untuk menjadi seorang ahli bela diri, maka tidak ada gunanya dia menjadi yang terkuat di peringkat ke-6. Dan dengan demikian, mereka tidak akan dimunculkan oleh faksi-faksi ini. Ini juga berarti bahwa lirikan Lord Guanjun telah melihat potensi dari 10 penjaga langit dan bahwa dia tidak terlalu memperhatikan kekuatan mereka saat ini. Jelas, mereka yang memiliki potensi yang lebih baik biasanya memiliki kultivasi yang lebih tinggi yang mengapa ia akan memilih murid dari Ten Sky Guard. Meskipun aku mengatakan ini, kamu masih perlu diuji. Saat Lord Guanjun mengatakan ini, dia mengeluarkan kristal berukuran bola transparan seukuran kepalan tangan. Bola ini terbuat dari bahan yang unik. Di bawah sinyalnya, Bei Moi mengambil bola kristal dan memberikannya kepada 10 pengawal langit. Hal itu, Nan Gongfan merasa jantungnya berdegup kencang. Tahun itu ia datang dengan Bei Moi ke aula bela diri spiritual, Lord Guanjun juga mengambil ini. Lord Guanjun berkata, ini adalah barang khusus di dunia karena dapat mengukur potensi masa depan seseorang. Itu dapat memperkirakan potensi masa depan Anda sekitar 99%. Petik 2. Mendengar ini, para pemuda tidak bisa membantu tetapi merasa gugup. Item bahkan dapat mengukur potensi seseorang. Zhao Feng tertarik. Pada saat ini, Bei Moi menyerahkan bola kristal kepada Feng Hanyu. Tutup matamu dan masukkan kesadaran dan kekuatan batinmu ke dalamnya. Lord Guanjun memberitahunya. Ya Pak. Feng Hanyu menarik napas dalam-dalam dan menenangkan diri. Dia kemudian memfokuskan energinya ke bola kristal di tangannya. Weng gelombang. Lingkaran cahaya putih muncul di dalam bola. 1 lingkaran, 2 lingkaran, 3 lingkaran, 5 lingkaran. Petik 2. Lingkaran kelima telah berubah menjadi hijau namun tidak seperti 4 yang pertama berwarna putih. Kamu telah melampaui lingkaran keempat, yang berarti potensi kamu melebihi dari tubuh manusia. Meskipun tidak apa-apa, itu masih tidak cukup baik untuk menjadi murid inti saya. Kata Lord Guanjun. Mendengar ini mata Feng Hanyu redup. Dia memiliki kultivasi tertinggi di 10 penjaga langit, tetapi di mata Lord Guanjun dia hanya begitu-begitu. Melihat penampilan Feng Hanyu, para jenius lainnya merasa lebih gugup. Segera, giliran Lei Chong. Lei Chong mengambil bola kristal dengan tangan gemetar dan dia akhirnya menenggelamkan kesadarannya ke dalamnya. Lingkaran cahaya putih muncul di bagian dalam bola. 1 lingkaran, 2 lingkaran, 3 lingkaran, 4 lingkaran. Lingkaran putih berhenti di keempat dan kelima tidak muncul sama sekali. Potensi Anda telah mencapai batas manusia, tetapi masih terlalu jauh dari target saya.
Lord Guanjun menggelengkan kepalanya. Bagaimana bisa seperti ini? Wajah Lei Chong hitam seperti arang, seolah dia kehilangan jiwanya. Evaluasi yang diterimanya jauh lebih buruk daripada evaluasi Feng Hanyu. Feng Hanyu setidaknya menerima evaluasi rata-rata. Selanjutnya, giliran Lu Xiaoyu. Giliranku. Lu Xiaoyu melihat dengan serius saat dia memasukkan kesadarannya ke dalam bola. Di dalam bola, 3 lingkaran putih muncul kemudian mereka meludahkan setengah lingkaran lainnya. Lingkaran ketiga dan setengah sedikit lebih buruk daripada Lei Chong. Seorang jenius dalam diri manusia, tetapi itu tidak cukup di panggung dunia nyata. Lord Guanjun menggelengkan kepalanya. Selain Feng Hanyu, 2 lainnya bahkan tidak mencapai batas Lord Guanjun. Potensi Lu Xiaoyu dan Lei Chong adalah tingkat atas di Sun Feather City, tetapi mereka tidak berharga di sini. Jantung Zhao Feng mengepal. Dia juga memikirkan apa yang dimaksud Lord Guanjun dengan panggung dunia nyata. Setelah Lu Xiaoyu, giliran Zhao Yufei. Zhao Yufei menutup matanya dan memegang kristal itu dengan tangan seperti batu giok. Weng gelombang. Lingkaran dilepaskan di bagian dalam kristal, tetapi 3 lingkaran muncul kemudian 5 kemudian 4. Itu sangat tidak stabil dan warnanya tidak putih atau hijau. Lord Guanjun berpikir keras. Situasi Zhao Yufei berbeda dari pemuda lainnya. Mungkinkah potensi Yufei itu unik? Pikir Zhao Feng. Lord Guanjun membuka mulutnya setelah berpikir, potensi Anda spesial, tapi itu tidak boleh melebihi Feng Hanyu. Menerima evaluasi seperti itu, Zhao Yufei menghela nafas. Setelah Zhao Yufei selesai, giliran kelima, lalu keenam, lalu ketujuh. Para pemuda setelah itu bahkan tidak mencapai garis bawah Lord Guanjun. Sekarang giliranku. Huang Qi mengambil alih kristal dari Bei Moi dengan tangan gemetar. Segera, 3,5 lingkaran muncul di dalam kristal. Potensinya setara dengan Lu Xiaoyu dan dia masih berada di tingkat teratas dalam 10 penjaga langit, tapi dia tidak cukup dekat untuk Lord Guanjun. Gagal. Huang Qi merasa tertekan. Dia adalah jenius top dari Pearl Tree City dan dia ingin memamerkan keahliannya di Provinsi City, tetapi dia bahkan tidak mencapai standar minimum Lord Guanjun. Sekarang giliran Li Ziwen setelah Huang Qi. Li Ziwen adalah pemuda yang berada di tim Lu Xiaoyu selama misi. Li Ziwen sangat gugup dan dia tidak bisa tenang. Bei Moi menamparkan punggungnya dan Li Ziwen merasakan darahnya dingin. Pengujian Li Ziwen tidak berguna, ia hanya memiliki 3 lingkaran. Selanjutnya, kata Lord Guanjun tanpa ekspresi. Berikutnya, hati Zhao Feng melompat. Akhirnya tiba gilirannya. 10 penjaga langit terakhir adalah Zhao Feng. Pada saat ini, tatapan semua orang yang hadir berpaling kepadanya. Pada saat ini, Zhao Feng bisa merasakan harapan dan kepercayaan diri Zhao Yufei. Dia bisa merasakan senyum penjaga ketiga dan Ye Linyun. Mereka memiliki harapan tinggi untuk potensi Zhao Feng karena Zhao Feng telah mencapai peringkat ke-7 dan dia adalah salah satu yang termuda di antara 10 pengawal langit. Sebelum itu, Zhao Feng menjadi yang pertama dalam misi membunuh dan dia memiliki ingatan yang bahkan melampaui Bei Moi. Bei Moi menyerahkan bola kristal kepada Zhao Feng dengan minat di matanya. Dia memiliki kesan mendalam tentang Zhao Feng karena dia adalah satu-satunya orang yang bisa mengalahkannya dalam hal menghafal. Dia sedikit tertekan setelah kalah dari Zhao Feng hari itu. Sekarang dia akan melihat seberapa kuat potensi Zhao Feng. Tuan, ini adalah anak muda yang ingatannya lebih baik daripada Bei Moi dan orang yang mendapat pertama dalam misi pembersihan bandit. Tidak hanya itu, dia juga yang termuda di antara 10 pengawal langit. Pengawal ketiga berkata dengan suara rendah. Keingintahuan dan minat melintas di mata Lord Guanjun. Di bawah tatapan semua orang, Zhao Feng mengambil kristal dan menaruh kesadarannya serta kekuatan batinnya ke dalamnya. Weng gelombang. Lingkaran pertama segera muncul. Apa yang terjadi? Hati Zhao Feng melompat karena dia menemukan bahwa setelah satu lingkaran muncul, lingkaran berikutnya terbentuk dengan sangat lambat. Bahkan ketika dia sepenuhnya memasukkan kesadarannya ke dalamnya, hanya 1,5 lingkaran terbentuk. Orang-orang yang menonton menjadi kaku. Potensi Zhao Feng tidak boleh lebih lemah dari potensi Feng Hanyu. Tuan Guanjun kecewa dan dia akan mengatakan sesuatu. Peh. Zhao Feng tiba-tiba mendengar suara melompat dari dalam mata kirinya yang mengirimkan desis panas ke seluruh tubuhnya. Weng gelombang. Lingkaran putih yang berhenti bergerak tiba-tiba bergerak maju lagi dan mencapai 2 lingkaran. Setelah 2 lingkaran tercapai, lingkaran putih terus terbentuk.
2 lingkaran, 3 lingkaran, 3,5 lingkaran. Bab 84 Tubuh Spiritual Fana. Perhatian semua orang tertuju pada kristal di tangan Zhao Feng. Lingkaran itu tiba-tiba mengembun, lalu berhenti lagi, lalu melompat lagi. Perubahan itu membuat hati mereka yang menonton tegang. Lord Guanjun segera menelan apa yang akan dikatakannya, perubahan itu hampir menyebabkannya memberikan penilaian yang salah. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya dia melihat sesuatu seperti ini. Hanya Zhao Feng yang tahu di dalam hatinya bahwa potensinya tidak melebihi 2 lingkaran. 2,5 lingkaran, 3 lingkaran, 3,5 lingkaran. Di bawah panas mata kirinya, jumlah lingkaran mencapai 3,5 dan masih terus mengembun. 3,5, 4 lingkaran, 4,5 lingkaran. Banyak orang menahan napas. 4,5 lingkaran adalah yang terbaik di Ten Sky Guard termasuk Feng Hanyu dan Zhao Yufei. Zhao Feng menyadari bahwa 5 lingkaran adalah keseluruhan tingkat keseluruhan, tetapi setelah lingkaran keempat dan setengah dikondensasi kemajuan melambat. Tiba-tiba, denyut panas lainnya terlepas dari mata kirinya. 4 lingkaran setengah, 5 lingkaran. Warna hijau samar muncul saat lingkaran kelima mengembun. Ini adalah batas yang bisa dicapai Zhao Feng tanpa menggunakan kekuatan mata kirinya karena dia tahu Tuan Guanjun akan bisa merasakannya. Lingkaran kelima telah muncul, tapi itu sedikit lebih lemah dari milik Feng Hanyu. Seharusnya itu setengah tubuh spiritual. Ekspresi Lord Guanjun berubah normal sekali lagi. Jelas bahwa potensi Zhao Feng tepat di bawah potensi Feng Hanyu dan itu tidak memberinya kejutan. Setengah tubuh rohani, tidak cukup baik. Bei Moi mengambil kristal itu dengan kecewa di matanya. Jelas bahwa dia melebih-lebihkan Zhao Feng. Tuan, yang mana yang akan kamu ambil? Tanya penjaga ketiga. Tidak satu pun dari mereka yang cukup baik untuk menjadi murid inti saya. Lord Guanjun menggelengkan kepalanya. Hingga kini, satu-satunya yang membuatnya senang adalah Bei Moi. Mendengar ini, semua pemuda menjadi pahit. Tapi generasi batalion pengawal langit ini memang lebih kuat dari sebelumnya. Beberapa dari mereka bisa menjadi murid luar saya. Kata-kata Lord Guanjun memutar. Murid luar, mata Feng Hanyu dan sebagainya menyala. Meskipun sangat tidak mungkin untuk menjadi murid inti, itu masih merupakan mimpi untuk menjadi murid luarnya. Lord Guanjun adalah legenda di negara Cloud, bahkan Martial Masters memohon petunjuk darinya. Jika mereka bisa menjadi murid luarnya, mereka akan memiliki kesempatan untuk menerima ajaran darinya. Selanjutnya, penjaga ketiga dan Ye Linyun hanya murid luarnya. Murid luar, yang mana? Tanya Ye Linyun. Keduanya sama-sama memiliki tubuh spiritual sehingga mereka tidak memiliki masalah menjadi murid luar saya. Lord Guanjun memandang Feng Hanyu dan Zhao Yufei. Bagaimana dengan Zhao Feng? Dia yang termuda di sini dan dia memiliki kultivasi yang tinggi. Ingatannya lebih baik daripada Bei Moi. Dia juga datang pertama dalam misi, Ye Linyun cepat berkata. Zhao Feng adalah jenius yang ia ambil dari Sun Feather City dan ia memiliki harapan tinggi terhadapnya. Ini akan sulit dengan tubuh setengah spiritualnya, kata Lord Guanjun setelah beberapa pemikiran. Tetapi melihat bahwa penjaga ketiga dan Ye Linyun tampaknya memujinya, dia tidak bisa menahan tawa. Oh well, biarkan saja. Mengambil 3 murid sekaligus memecahkan rekor saya. Petik 2. Saat Lord Guanjun memutuskan, Ye Linyun dan penjaga ketiga tersenyum pada Zhao Feng. Zhao Feng juga kembali terlihat bersyukur. Tuan, Anda tidak akan menyesal membawanya masuk, kata Ye Linyun dengan percaya diri. Oh, Lord Guanjun tidak tahu dari mana kepercayaan diri Ye Linyun berasal. Ye Linyun tidak menjelaskan. Dia ingat aura Zhao Feng yang telah dirilis saat melakukan keterampilannya kembali di keluarga Zhao. Itu adalah sesuatu yang sebagian besar peringkat ke-9 tidak bisa dilakukan dan pada saat itu, Zhao Feng hanya di peringkat ke-5. Feng Hanyu, Zhao Yufei, Zhao Feng. Mulai hari ini dan seterusnya, Anda akan menjadi murid luar Lord Guanjun. Pengawal ketiga mengumumkan, kamu tidak perlu bersikap formal karena kamu hanya murid luar. Lord Guanjun tersenyum tipis. Pandangannya mengamati Zhao Feng dan 2 lainnya sebelum beristirahat di Bei Moi. Baru saat itulah dia memberikan senyum yang benar. Zhao Feng dan yang lainnya mengerti bahwa murid luar hanya akan sesekali menerima petunjuk. Terkadang, murid luar tidak mendapatkan apa-apa sama sekali. Lord Guanjun hanya memiliki Bei Moi sebagai murid inti dan yang terakhirlah yang sepenuhnya diangkat olehnya. Setelah upacara master murid, 7-10 pengawal langit lainnya pergi. Segera,
Hanya ada Lord Guanjun dan murid-muridnya yang tersisa. Penjaga ketiga dan Ye Linyun memiliki tugas mereka sendiri dan pergi. Oleh karena itu, hanya ada Bei Moi, Nan Gongfan, Feng Hanyu, Zhao Yufei dan Zhao Feng yang tersisa. Kamu semua bisa bertanya padaku sejak kamu menjadi muridku hari ini. Lord Guanjun membuka mulutnya dan berkata, pertanyaan, Feng Hanyu, Zhao Yufei dan Zhao Feng sangat senang. Mereka jelas punya banyak pertanyaan untuk ditanyakan kepada tokoh legendaris ini. Tuan, apa itu tubuh spiritual? Orang pertama yang bertanya adalah Feng Hanyu. Rohani, tubuh fana. Ini adalah apa yang Zhao Feng dengar dari Tuan Guanjun sebelumnya. Ada ratusan miliar orang di benua ini dan potensi mereka ditentukan ketika mereka lahir. Lebih dari 99% manusia adalah normal dan mereka memiliki tubuh fana. Lord Guanjun menjelaskan konsep tubuh fana. Zhao Feng mengerti apa yang dia maksud. Sebagian besar orang di dunia ini memiliki tubuh fana. Sebagai contoh, sebelum Zhao Feng bergabung dengan mata, dia memiliki 100% tubuh fana. Tetapi setelah penggabungan mata kiri yang misterius, darah dan potensinya semua terpengaruh dan menjadi setengah tubuh spiritual. Tubuh manusia terbagi menjadi tingkatan yang berbeda, rendah, menengah, tinggi dan batas. Ini berarti bahwa ada juga perbedaan antara tubuh fana. Dalam tes, saat itu satu lingkaran berarti tubuh mortal tingkat rendah, dua berarti tubuh mortal tingkat menengah, empat lingkaran berarti batas tubuh mortal tingkat. Lord Guanjun melanjutkan. Zhao Feng belum pernah mendengar hal seperti ini sebelumnya. Lingkaran kelima berarti tubuh spiritual. Orang-orang dengan tubuh spiritual memiliki keunggulan dibandingkan dengan mereka yang memiliki tubuh fana. Para jenius itu akan mencapai jalur perang suci hanya dalam waktu tergantung pada seberapa bagus tuan mereka. Lord Guanjun akhirnya menjelaskan apa yang dimaksud dengan tubuh fana dan rohani. Ini meningkatkan pengetahuan Zhao Feng. Dia memperkirakan bahwa Zhao Linlong berada di sekitar 3 lingkaran setengah, antara tingkat tinggi dan tingkat batas dari tubuh manusia. Selanjutnya, Zhao Yufei mengajukan pertanyaan pada Lord Guanjun. Zhao Yufei bertanya, Tuan, apakah ada bidang di atas jalan marsial suci? Mendengar pertanyaan ini, Zhao Feng menunjukkan minat juga. Dulu ketika dia tinggal di Sun Feather City, mereka hanya tahu tentang jalur marsial, jalan marsial suci hanya rumor. Menghadapi Tuan Guanjun, Zhao Feng berpikir bahwa dia telah mencapai jalan marsial suci. Lalu, adakah alam di atas jalan marsial suci? Iya nih, sebuah cahaya melintas di mata Lord Guanjun ketika dia berbicara dengan sungguh-sungguh. Tapi ini adalah level yang tidak bisa kau sentuh. Mendengar ini, Zhao Feng dan dua lainnya merasa hati mereka bergerak. Ada alam yang lebih tinggi di atas jalan marsial suci. Segera, Zhao Feng mengajukan pertanyaan. Apa yang paling penting di 9 jajaran marsial path? Tubuh adalah yang paling penting. Tujuan dari jalur bela diri adalah untuk memperkuat darah, tulang dan organ. Penggunaan kekuatan batin yang sebenarnya bukan untuk membunuh orang, tetapi itu digunakan untuk menguatkan tubuh sendiri. Pada titik ini, banyak pembudidaya telah mengambil jalan yang salah. Lord Guanjun tersenyum. Pantas, Zhao Feng sekarang yakin dengan pikirannya sebelumnya. Tuan, apa gunanya membesarkan begitu banyak orang jenius? Zhao Feng mengajukan pertanyaan yang paling mengganggunya. Sejak dia memasuki istana Guanjun, dia mendengar orang lain berkata bahwa Tuan Guanjun mencintai orang-orang jenius dan dia akan mengirim orang-orangnya ke seluruh negeri untuk membawa mereka. Dia dan Zhao Yufei ditemukan oleh Korps Guanjun dan Ye Linyun datang secara pribadi untuk mengambilnya. Pertanyaan Zhao Feng membuat tubuh Lord Guanjun menjadi kaku dan cahaya dingin bersinar di matanya. Dalam sekejap, Zhao Feng dan yang lainnya merasakan tekanan menekan mereka. Lord Guanjun jelas tidak melakukan apa-apa. Dia bahkan tidak melepaskan sedikit auranya, tetapi tekanan dari energi mentalnya menyebabkan yang lain gemetar. Untungnya, perasaan ini hanya berlangsung sesaat. Bahkan kemudian, keringat dingin muncul di dahi Feng Hanyu. Zhao Feng, pertanyaan ini tidak ada hubungannya dengan Anda. Guru menerima para jenius karena dia mencintai mereka. Apakah Anda pikir Tuan itu memiliki tujuan? Nan Gongfan berteriak dengan marah. Bab 85 Keinginan. Zhao Feng, pertanyaan ini tidak ada hubungannya dengan Anda. Guru menerima para jenius karena dia mencintai mereka. Apakah Anda pikir Tuan itu memiliki tujuan? Nan Gongfan berteriak dengan marah.
Pertanyaan Zhao Feng membuat Bei Moi dan Feng Hanyu mengerutkan alis mereka juga. Memang, pertanyaan Zhao Feng bukan pertanyaan tentang kultivasi. Zhao Feng juga menyadari bahwa pertanyaan ini sepertinya keluar jalur. Ini adalah pertama kalinya seseorang bertanya kepada saya pertanyaan seperti ini. Ekspresi Lord Guanjun kembali normal dan dia melirik Zhao Feng. Pada levelnya, dia jelas tidak akan marah pada hal seperti itu. Tuan memang baik. Nan Gongfan dan yang lainnya menghela nafas. Lord Guanjun tampaknya tidak marah. Melalui pertanyaan Zhao Feng, yang lain semua juga tertarik. Feng Hanyu dan Nan Gongfan semuanya cerdas, mereka tahu bahwa Tuan Guanjun tidak pergi mencari jenius hanya karena dia suka, ada tujuan. Lord Guanjun perlahan berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan mendesah saat dia menatap ke langit. Zhao Feng melihat perubahan dalam ketidakberdayaan, kebencian dan harapan di mata Lord Guanjun saat dia menghela nafas. Tampaknya ketika dia menghela nafas, Tuan Guanjun telah mengalami 4 musim dalam setahun. Tahun-tahun ini, saya telah menemukan dan membesarkan orang-orang jenius untuk keinginan saya. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa saya lakukan sendiri, saya harus mengandalkan generasi muda untuk melakukannya. Petik 2. Lord Guanjun kemudian memindai wajah-wajah para pemuda yang hadir dan kemudian dia memandang Bei Moi dengan harapan dan harapan. Sebuah harapan, sesuatu yang bahkan tidak bisa dilakukan Lord Guanjun. Para pemuda saling memandang, terkejut. Semua orang tahu bahwa Lord Guanjun memiliki kekuatan puncak di negara Cloud. Apa sesuatu yang bahkan tidak bisa dia lakukan? Apa harapan Tuan Guanjun? Zhao Feng semakin penasaran. Dia tidak percaya bahwa Lord Guanjun tidak bisa melakukan sesuatu. Kalian semua bisa pergi. Lord Guanjun menghela nafas dan memberi isyarat dengan tangannya. Kemudian, dia duduk kembali di atas futonnya, menyisakan hanya murid inti Bei Moi. Tuan, saya pasti akan menyelesaikan keinginan Anda. Bei Moi berjanji. Senang kau memiliki hati. Mulai hari ini dan seterusnya, aku akan mengajarimu semua keterampilan rahasiaku. Lord Guanjun tersenyum. Hari ini, 10 jenius memasuki aula bela diri spiritual untuk menguji potensi mereka. Tanpa ragu, kinerja Feng Hanyu memang luar biasa, tapi itu masih sebanding dengan Bei Moi. Di luar aula bela diri spiritual, para murid luar Lord Guanjun berjalan bersama. Saudara Zhao, Anda punya nyali. Bagaimana Anda bisa mengajukan pertanyaan seperti itu? Anda perlu memahami bahwa bahkan penguasa bela diri dari peringkat ke-9 bertindak dengan rendah hati di hadapan guru. Nan Gongfan berkata dengan nada disiplin. Terima kasih telah memberitahu saya, kata Zhao Feng. Dia baru saja menjadi murid luar Lord Guanjun dan meskipun dia tidak ingin menyinggung Nan Gongfan, dia tidak akan menerima perintahnya. Penampilan Zhao Feng membuat Nan Gongfan tidak senang tetapi dia tidak bisa bugar sekarang, jadi dia mengingatnya di dalam hatinya. Adalah Zhao Yufei yang mendapatkan beberapa informasi dari mulut Nan Gongfan. Nan Gongfan berkata, saya perlu memperingatkan Anda bahwa Brother Bei Moi memiliki bakat luar biasa. Dia sangat arogan dan dia tidak membiarkan orang lain memukulinya, jadi jangan menantangnya. Petik 2. Zhao Feng merasakan hal yang sama ketika dia mendengar ini. Ketika dia telah mengalahkan Bei Moi dalam menghafal, yang terakhir tidak bahagia. Bolehkah saya memiliki saudara Nan seberapa baik bakat Bei Moi bagi guru untuk menerimanya sebagai murid inti? Feng Hanyu memiliki ketidakadilan. Dalam suaranya, meskipun dia adalah jenius top di batalion pengawal langit, dia bahkan tidak dekat untuk menjadi murid inti. Haha, jika Anda melihat potensi Bei Moi saat itu, Anda tidak akan mengatakan ini. Nan Gongfan tertawa memiliki kepahitan dan kecemburuan di dalamnya. Berapa banyak lingkaran yang terkondensasi ketika giliran Bei Moi? Tanya Zhao Yufei penasaran. Mereka membutuhkan sekitar 5 lingkaran untuk menjadi murid luar Lord Guanjun. Pada waktu itu, hasil tesku 5,5 lingkaran. Nan Gongfan sepertinya mengingat adegan itu 3 tahun lalu ketika ia memasuki aula marsial spiritual bersama Bei Moi. 5,5. Itu lebih dari kita. Ketidakadilan dalam hati Feng Hanyu menghilang. Namun, dibandingkan dengan saudara Bei Moi, milik saya adalah sampah. Dia adalah 8,5. Nan Gongfan menarik napas dalam-dalam saat kecemburuan, ketidakberdayaan, dan keengganan muncul di matanya. 8,5 lingkaran. Feng Hanyu dan Zhao Yufei linglung. Hati Zhao Feng bergetar, 8,5 lingkaran. Bakat Bei Moi adalah monster.
Tidak heran Lord Guanjun memandang Bei Moi dengan sangat penting. Pada saat ini, para jenius akhirnya menyadari perbedaan antara Bei Moi dan mereka. Setelah meninggalkan spiritual martial Hall Feng Hanyu, Zhao Yufei dan Zhao Feng kembali ke batalion pengawal langit. Pada hari yang sama, mereka menggunakan identitas mereka sebagai murid Lord Guanjun untuk pindah ke akomodasi yang lebih baik di Istana Guanjun. Selamat untuk kalian berdua karena menjadi murid Lord Guanjun. Saya harap Anda tidak akan melupakan saya, kata Huang Qi masam dengan ekspresi kagum. Pada saat ini, Huang Qi tidak bisa membantu tetapi menghela nafas. Dia ingat bagaimana dia tidak menempatkan keduanya di matanya ketika mereka pertama kali bertemu, tetapi sekarang keduanya jauh di atasnya. Setelah keduanya mengepak barang-barang mereka, mereka pergi mengunjungi penjaga ketiga. Sekarang kita semua berada di bawah tuan yang sama. Kamu bisa datang kepadaku jika kamu membutuhkan bantuan. Penjaga ketiga tersenyum tipis. Bisakah saya menanyakan nama saudara laki-laki? Zhao Feng tidak tahu nama asli pengawal ketiga. Menjadi Guanjun Corp, pengawal ketiga adalah namaku sekarang. Pengawas batalion pengawal langit tampak sama misteriusnya seperti sebelumnya. Zhao Feng dan Zhao Yufei sedikit terpana dan mereka meninggalkan pengawal ketiga setelah beberapa saat. Setelah menjadi murid Dewa Guanjun, perawatan yang mereka terima jauh lebih baik daripada kebanyakan orang lain di Istana Guanjun. Di hari yang sama, Zhao Feng dan Zhao Yufei keduanya pindah ke gedung mereka sendiri. Bangunan tempat Zhao Feng pindah memiliki dua artis bela diri sebagai penjaga. Salam, Tuan Muda Zhao. Kedua penjaga membungkuk. Salam, Tuan. 7 hingga 8 pelayan berdiri dengan hormat. Bangunan itu setinggi 3 lantai dan memiliki taman kecil. Perawatan di sini bahkan melebihi apa yang didapat tetua dari Sekte Zhao. Zhao Feng mendecakkan lidahnya. Jika ini setengah tahun yang lalu, dia tidak akan pernah membayangkan bahwa martial artis akan menjadi pengawalnya. Menjadi murid Lord Guanjun, ia mendapat 30.000 perak dan beberapa sumber daya gratis. Setelah pindah ke rumah barunya, Zhao Feng mandi dan dia mulai berkultivasi lagi. Teknik mengembalikan nafas adalah sesuatu yang dia tidak pernah hentikan pelatihan. Setelah pelatihan, mengembalikan teknik nafas sebentar, dia kemudian pindah ke teknik dinding perak. Teknik dinding perak adalah satu-satunya seni bela diri suci yang dia miliki dan itu bisa meningkatkan kekuatannya secara signifikan. Zhao Feng ingat apa yang dikatakan Lord Guanjun di siang hari, inti dari 9 jajaran jalur bela diri adalah untuk memperkuat darah, tulang, dan organ seseorang. Tujuan sebenarnya dari kekuatan batin bukan untuk membunuh tetapi untuk memperkuat tubuh seseorang. Pada titik ini, banyak pembudidaya telah menempuh jalan yang salah. Petik 2. Mudah untuk melihat bahwa tujuan sebenarnya dari jalur bela diri adalah untuk melatih tubuh dan fondasi seseorang, yang membuat Zhao Feng bahkan lebih berdedikasi untuk melatih teknik dinding perak. Setelah teknik dinding perak mencapai tingkat ke-10, tubuhnya akan melebihi batas manusia dan dia bahkan tidak perlu khawatir tentang kekuatan yang dilepaskan ketika mencoba untuk mencapai jalur perang suci. Selama beberapa hari ke depan, Zhao Feng fokus pada teknik dinding perak, teknik pengembalian nafas dan keterampilan lainnya seperti Star Finger dan langkah transparan merokok. Tetapi kemajuan teknik dinding perak terlalu lambat setelah menembus ke peringkat ke-6. Tidak hanya itu, teknik penguatan tubuh membutuhkan waktu dan upaya untuk perlahan membangun. Sumber daya dapat mempercepat kemajuan teknik penguatan tubuh. Pikir Zhao Feng. Dia mengatur barang-barangnya dan dia menemukan ada 400.000 perak di sakunya. Itu tumpukan. Zhao Feng berdiri linglung sejenak sebelum mengingat bahwa semua barang ini berasal dari bandit yang dia bunuh, terutama pangkat 7. Orang itu sendiri memberinya 200 hingga 300.000 perak. Babak 86 bertukar di kota provinsi. Zhao Feng menekan kegembiraannya saat memegang ratusan ribu perak dan meninggalkan gedungnya. Dia tidak pernah bermimpi memiliki uang sebanyak itu sebelumnya. Kembali di Sekte Zhao, uang saku hanya 20 perak per bulan. Saya mungkin bisa membeli banyak sumber daya untuk membantu teknik dinding perak saya, pikir Zhao Feng. Segera, dia berjalan keluar dari Istana Guanjun, di suatu tempat di mana dia belum pernah sebelumnya. Ukuran kota provinsi jauh melebihi kota bulu matahari. Penggarap dan kereta bisa dilihat di mana-mana. Zhao Feng bahkan tidak perlu menanyakan arah pasar, ia mengikuti arus dan tiba di sana. Ratusan meter jauhnya, dia melihat sebuah toko dengan tanda paviliun obat di atasnya. Kekuatan di balik medisin paviliun memang kuat.
Mereka bahkan punya toko di kota provinsi. Mata Zhao Feng bersinar dengan gembira. Dia telah pergi ke paviliun obat beberapa kali kembali di Sun Feather City dan dia tahu kualitas barang yang mereka miliki di sana tinggi. 3 hutan sinar rumput bulan, sumsum salju giok berharga, pil connecting pil, 7 nyali ular beracun terakhir. Zhao Feng pusing hanya dengan melihat berbagai item. Sua. Zhao Feng membuka mata kirinya dan dia memindai semua barang. Dalam sekejap, dia telah menghafal semua nama, penampilan dan deskripsi. Ribuan pil, obat-obatan dan sumber daya akan membutuhkan bertahun-tahun bagi martial learner untuk menghafal, tetapi Zhao Feng hanya menggunakan beberapa napas untuk menyegelnya ke dalam benaknya. Dia kemudian menutup matanya dan memindai barang-barang di kepalanya untuk mencoba menemukan apa yang dia butuhkan. Apakah ada yang Anda butuhkan? Seorang pelajar bela diri datang dan berkata dengan hormat. Dia telah merasakan bahwa aura Zhao Feng jauh lebih kuat daripada yang lain. Zhao Feng segera berkata, 3 bungkus bubuk penguat tulang, 3 pil penguatan tubuh kondensasi darah, 3 pil penyimpanan Qi dan 1 pil pengumpul matahari. Dia segera memanggil 4 item. Pelajar bela diri gemetar bertanya, apakah Anda yakin Anda menginginkan ini? Bubuk penguat tulang, salah satu sumber daya terbaik untuk membantu teknik penguatan tubuh harganya sekitar 39.000 perak per bungkus. Seru seorang pembudidaya terdekat berseru. Zhao Feng telah meminta 3 sekaligus. Teman kecil kamu yakin tidak sedang bercanda. Seorang master pil setengah baya berjalan mendekat dan melepaskan aura peringkat ke-6-nya. Mao Pil Master, para pembuat pil dan pelajar di dekatnya memandangnya dengan hormat. Segera, situasi di sini menyebabkan perhatian banyak orang. Bercanda, saya tidak punya kebiasaan seperti itu. Zhao Feng tersenyum tipis. Master Pil mau berjalan mendekat dan dengan tenang berkata, sobat, barang-barang berharga ini berjumlah total 40.000 perak. Apakah Anda yakin mampu membelinya? Petik 2. Jelas bahwa Mao Pil Master tidak percaya bahwa Zhao Feng memiliki banyak perak. 40.000 perak. Pelanggan terdekat mengambil napas dingin dan menghela nafas. Mereka tidak akan mengira bahwa beberapa barang yang dipanggil pemuda berusia 14 tahun akan berharga 40.000 perak. Ya, Zhao Feng balas menatap Tuan Pil. Kemarahan muncul di wajah Mao Pil Master karena jika Zhao Feng benar-benar membelinya, tingkat tinggi paviliun obat akan muncul. Meskipun Mao Pil Master tidak berteriak, aura peringkat ke-6-nya bertambah. Apakah Anda berpikir bahwa saya tidak memiliki hak untuk melakukannya? Kata Zhao Feng dengan dingin ketika kekuatan batin yang kacau dilepaskan darinya. Seketika, udara tampak membeku dan pelanggan di dekatnya merasa mati lemas. Master Pil mau menegang dan dia merasa bahwa kekuatan batinnya telah ditekan. Untungnya, aura hanya berlangsung sesaat sebelum menghilang. Selain 7 atau 8 orang di dekatnya, tidak ada orang lain yang merasakannya. Apa yang sedang terjadi? Seorang pelajar pil bahkan tidak tahu apa yang terjadi. Keringat dingin muncul di punggung Mao Pil Masters, tolong ikuti saya ke lantai 2. Menurut aturan medisin pavilion, jika barang 20.000 perak akan ditukar, mereka harus pergi ke lantai 2. Perubahan sikap oleh Mao Pil Master membuat beberapa orang penasaran, tetapi ada beberapa yang merasakan aura kuat yang datang dan menghilang dalam sekejap. Martial Master, seorang kultivator dari peringkat ke-5 bergumam pahit pada dirinya sendiri. Tetapi karena suaranya terlalu lembut, tidak ada orang lain yang mendengarnya. Mereka yang tahu kebenaran merasa terkejut, seolah-olah mereka telah kehilangan jiwa mereka. Master Pil mau menatap Zhao Feng lalu mengangkat tangannya. Dia belum pernah melihat guru bela diri muda seperti ini sebelumnya. Begitu seseorang menjadi ahli bela diri, mereka akan terpesona oleh pembelajar bela diri dan seniman bela diri. Martial Masters bukan hanya simbol kekuatan, mereka juga simbol status. Tetapi pemuda yang baru berumur 14 tahun ini telah mencapai level ini. Tidak perlu, aku sibuk. Tukarkan saja di sini. Zhao Feng menggelengkan kepalanya. Ini segera membuat Pil Master mau sedikit canggung, tetapi dia tidak bisa melawannya, jadi dia harus bertukar di sini. Bubuk penguat tulang, 39.000 bungkus, 3 bungkus sama dengan 117.000, pil kondensasi darah 1 pil 32.000 perak, 3 pil ver 96.000 perak, pil penyimpanan Qi 1 pil 44.000 perak, 2 pil 88.000 perak, pil Sun Gathering masing-masing 80.000 perak. Semuanya mencapai total 381 perak. Mao Pil Master mengumumkan,
381.000 perak. Pelanggan terdekat mengambil napas dingin. Orang harus tahu bahwa satu binatang buas yang mematikan hanya bernilai 30.000 perak dan mereka harus mempertaruhkan nyawa mereka dan pergi ke kedalaman Skycloud Forest untuk melakukannya. Bahkan Martial Masters tidak akan berani memasuki kedalaman Skycloud Forest. Ini peraknya. Zhao Feng mengeluarkan setumpuk perak tebal dan menaruhnya di atas bangku. Nomornya benar. Master Pil mau dapat mengkonfirmasi apakah itu tender legal atau tidak dengan melihat apakah ada perangko Pakta 13 negara. Pakta 13 negara termasuk negara Cloud dan negara Api Maple. Pakta ini juga disebut Pakta Sky Cloud 13 Country dan mereka semua menggunakan mata uang yang sama untuk perdagangan yang lebih mudah. Segera, Pil Master Mao dan dua lainnya pergi untuk mengambil apa yang diinginkan Zhao Feng. Bubuk penguat tulang X3 paket, pil kondensasi darah X3, pil penyimpanan Qi X2, pil pengumpul Sun X1, Zhao Feng mengkonfirmasi tidak ada yang salah. Pemuda ini bisa mengeluarkan banyak uang tunai. Mata beberapa pembudidaya di paviliun obat berbinar. Dua dari mereka bahkan mengikutinya dengan wajah redup. Mereka tidak tahu kultivasi sejati Zhao Feng. Mau Pil Master, pelanggan itu, seorang pelajar pil kebon melihat ada sesuatu yang salah. Keselamatan pelanggan di luar medisin paviliun tidak ada hubungannya dengan kami. Selain itu, kultivasi dan latar belakang pelanggan ini. Master Pil mau tidak khawatir untuk Zhao Feng. Seorang Master Martial 14 tahun harus memiliki latar belakang yang kuat. Begitu Zhao Feng berjalan keluar dari paviliun, dia merasakan dua orang mengikutinya. Dia tertawa dingin, tetapi dia tidak peduli dengan mereka. Menjadi murid Lord Guanjun, dia bisa melakukan hampir semua yang dia suka di provinsi Guanjun karena tuannya adalah tuan di sini. Tuan muda, begitu Zhao Feng memasuki istana Guanjun, kepala penjaga dari peringkat ke-6 datang dan menyambutnya. 8 seniman bela diri termasuk kepala penjaga berdiri dengan hormat. Mungkin penjaga normal tidak mengetahui latar belakang Zhao Feng, tetapi penjaga kepala memiliki beberapa koneksi dan dia tahu identitas Zhao Feng. Istana Guanjun. Keduanya mengikuti di belakangnya melompat. Teng, teng, langkah kaki mereka segera berhenti. Mereka menjadi lebih putus asa ketika mereka melihat kepala penjaga menyambut Zhao Feng dengan hormat. Istana Guanjun. Kota raksasa ini mengendalikan 12 kota lain dan yang bisa disebut tuan muda harus memiliki koneksi dengan orang itu. Berpikir di sini, keringat dingin muncul di dua seniman bela diri. Hanya selangkah lebih maju, dan mereka akan berada di neraka. Bab 87 Pelatihan. Istana Guanjun. Zhao Feng kembali ke rumahnya dan menyuruh pelayan menyiapkan bak mandi air panas, sehingga dia bisa memasukkan bubuk penguat tulangnya. Bubuk penguat tulang mirip dengan bubuk lain yang dia gunakan sebelumnya, itu hanya ratusan kali lebih baik. Saya mendengar bahwa Bone Strengthening Powder memiliki efek yang sangat baik untuk teknik penguatan tubuh. Saya bertanya-tanya apakah itu akan berguna untuk teknik dinding perak saya. Zhao Feng mulai berendam dalam air obat. Air panas yang mendidih bisa dengan mudah membakar kulit orang normal, tapi itu tidak berpengaruh pada tubuh Zhao Feng yang kuat. Gulu-gulu, air tiba-tiba mulai menggelegak dan berubah menjadi warna ungu merah seperti bunga yang mekar. Zhao Feng merasakan sakit yang membakar datang dari tubuhnya dan perlahan-lahan meresap ke dalam darah dan sumsumnya. Obat yang kuat, keringat dingin muncul di dahi Zhao Feng tetapi dia berhasil tidak menjerit. Menurut apa yang tertulis di paket Bone Strengthening Powder, peringkat ke-7 yang normal diperlukan untuk membagi satu paket menjadi 2 dan menggunakannya secara terpisah. Zhao Feng yakin bahwa teknik dinding peraknya adalah teknik penguatan tubuh tingkat atas dan jadi dia menggunakan seluruh paket sebagai gantinya. Dia tidak tahu bahwa tubuhnya telah diubah oleh mata misterius dan bahwa dia dapat menyerap lebih banyak obat sekaligus. Peh. Zhao Feng merasakan panas yang keluar dari mata kirinya, yang mendinginkan seluruh tubuhnya. Dan itu memungkinkan dia untuk menyerap obat lebih cepat. Jumlah dan kecepatan dia menyerap bubuk setidaknya 2 kali lebih cepat daripada yang lain, itulah sebabnya dia merasa obatnya sangat kuat dan murni. Selama beberapa jam, Zhao Feng menekan rasa sakit yang akan membuat orang normal pingsan. Setengah hari kemudian, Zhao Feng akhirnya menyesuaikan diri dengan rasa sakit. Pada saat ini, dia perlahan-lahan mengedarkan returning breath teknik, yang membantunya menyerap obat lebih merata. 1 siang dan malam kemudian, Zhao Feng akhirnya bisa minum semua obatnya, tetapi masih ada beberapa sisa di dalam tubuhnya.
Tidak heran itu adalah benda penguat tubuh yang berharga. Zhao Feng merasa bahwa peningkatan teknik dinding perak sangat jelas. Sebelumnya, teknik dinding perak baru saja berhenti berkembang ketika telah mencapai tingkat ke-6. Ini persis seperti apa yang dikatakan pengawal ketiga, teknik penguatan tubuh suci mudah dipelajari, tetapi seiring perkembangannya, itu semakin sulit. Itu baik bahwa tubuh Zhao Feng telah mengalami perubahan dengan bergabung dengan mata kiri misterius, yang meningkatkan laju obat yang diserap. Setelah menggunakan satu paket bubuk penguatan tulang, Zhao Feng berpikir tentang sumber daya lain yang dia miliki, Sun Gathering Pill, 3x pil kondensasi darah dan 2x Chi Storage Pills. Pil kondensasi darah juga membantu memperbaiki tubuh. Dia ingat apa yang dikatakan Lord Guanjun dengan mendalam, bahwa 9 pangkat jalur bela diri terfokus pada tubuh. Penggunaan pil penyimpanan Qi adalah untuk memurnikan kekuatan batin seseorang dan dia membelinya untuk teknik nafas berulangnya. Pil Sun Gathering terakhir harganya 80.000 perak dan itu bisa meningkatkan budidaya pria yang melatih hukum yang. Tubuh, kekuatan batin, kultivasi. 4 item yang dibeli Zhao Feng difokuskan pada ketiganya dengan yang pertama adalah yang paling penting. Selanjutnya, Zhao Feng makan pil kondensasi darah, yang bisa memperkuat tubuh. Pil ini juga membutuhkan Zhao Feng 2 hingga 3 hari untuk menyerap sepenuhnya. Setelah meminum pil ini, Zhao Feng merasa bahwa tubuhnya dan teknik dinding perak meningkat dalam kekuatan. Menurut perintah, yang selanjutnya akan dia makan adalah Chi Storage Pills. Di bawah fakta bahwa fondasi tubuhnya sangat kuat, Zhao Feng merasa bahwa kekuatan batinnya meningkat dengan pesat. Ini membuatnya sepenuhnya sadar akan fakta bahwa fondasinya harus solid. Selama setengah bulan berikutnya, Zhao Feng hanya berkonsentrasi pada teknik dinding perak dan teknik pengembalian nafas. 3 paket bubuk penguat tulang, 3 pil-pil kondensasi darah dan 2 pil penyimpanan Qi semuanya telah habis. Pada saat ini, teknik dinding peraknya telah mencapai tahap akhir dari tingkat ke-6. Pada tingkat ini, tubuh Zhao Feng sekuat perak dan ketika dia mengaktifkan teknik dinding perak, cahaya perak samar akan muncul di tubuhnya seolah-olah dia adalah patung yang tidak terkalahkan. Bahkan jika saya tidak menggunakan kekuatan batin, saya bisa menghadapi peringkat ke-7 yang normal tanpa masalah. Pikir Zhao Feng, ini hanya pada tingkat ke-6, jika dia mencapai ke-7, dia bisa menghapus hampir semua master bela diri dari peringkat ke-7 kecuali lawan telah belajar seni bela diri suci juga. Selanjutnya, Zhao Feng akan memakan pil pengumpulan Sun. Zhao Feng meninggalkan ini sampai terakhir karena dia ingin memperkuat fondasinya yang akan membantunya menyerapnya dengan lebih baik. Menutup matanya, Zhao Feng memakan pil Sun Gathering. Setelah mencapai peringkat ke-7, kemajuan budidaya Zhao Feng telah melambat. Segera, Zhao Feng merasakan gelombang panas menyebar ke seluruh tubuhnya. Energi pil ini perlu dilepaskan dan diserap perlahan. Zhao Feng mengambil 7 hingga 8 hari penuh dengan sirkulasi teknik pengembalian nafas tanpa henti untuk mengambil semua energi. 8 hari kemudian, Zhao Feng telah menyerap hampir semua energi. Pada saat ini, lampu hijau di dimensi mata kirinya telah mencapai 7 kaki 6. Kerja keras berbulan-bulan tidak membuat budidaya Zhao Feng mencapai puncak peringkat ke-7. Saya tidak bisa percaya bahwa Bei Moi hampir di peringkat ke-9 karena budidaya melambat begitu banyak setelah ke-7. Pikir Zhao Feng dalam hatinya. Itu bagus bahwa teknik dinding peraknya telah mencapai peringkat ke-6 puncak dan itu menetapkan fondasi yang kuat untuknya, yang memberinya keyakinan bahwa dia bisa mencapai peringkat ke-8 dalam waktu 3 bulan. Zhao Feng bisa merasakan kekuatan di dalam dirinya saat dia menarik napas dan kami. Sekarang, kualitas dan kuantitas kekuatan batinnya telah meningkat secara dramatis. Tidak ada peringkat ke-7 yang harus menjadi lawanku sekarang. Aku bahkan mungkin bisa menghadapi beberapa peringkat ke-8 normal, tetapi tidak ada peluang menang jika aku bertemu monster seperti Bei Moi. Zhao Feng memperkirakan kekuatannya. Dia bisa menantang orang-orang dari peringkat 8 dan dia bahkan mungkin memiliki kesempatan untuk menang jika mereka adalah pembudidaya normal dari peringkat 8. Jika mereka keajaiban seperti Nan Gongfan atau Bei Moi, mereka akan memiliki setidaknya seni bela diri setengah suci peringkat. Dia tidak bisa mengalahkan mereka karena yang terakhir juga memiliki kekuatan untuk menantang mereka yang berpangkat lebih tinggi. Seperti Bei Moi, dia sudah membunuh seorang kultivator peringkat 9. Zhao Feng akhirnya keluar dari mediasi terpencil setelah 1 bulan. Pada saat ini seorang pelayan melaporkan kepadanya, Tuan Muda,
Ketika Anda sedang dalam meditasi terpencil, Nyonya Zhao Yufei dan Tuan Muda Feng Hanyu keduanya datang untuk menemukan Anda. Oh, Zhao Feng meregangkan tubuhnya sambil berjalan keluar dari rumahnya perlahan. Rumah Feng Hanyu dan rumah Zhao Yufei tidak jauh. Segera, ketiganya bertemu bersama. Saudara Zhao, tampaknya Anda telah sedikit membaik dalam 1 bulan. Feng Hanyu tersenyum tipis dan dia sedikit penasaran. Masih belum cukup baik dibandingkan dengan Saudara Feng. Zhao Feng menemukan bahwa Feng Hanyu hampir mencapai batas peringkat ke-7, tidak menodai nama jenius terbaik dari 10 penjaga langit. Zhao Yufei telah meningkat pesat, mencapai peringkat ke-7. Hari ini, ketiga pemuda itu mendiskusikan keterampilan mereka dan yang lain ingin bertanding. Zhao Feng juga tidak menolak gagasan ini dan berdebat dengan keduanya. Hasil akhirnya adalah Zhao Feng bertarung melawan Feng Hanyu, sementara Zhao Yufei kalah sedikit. Sepanjang perdebatan, Zhao Feng hanya menggunakan kekuatan 60 hingga 70% dari teknik dinding perak dan dia sedikit menghemat kekuatan keterampilannya yang lain seperti Star Finger dan Smoking Transparent Step. Bahkan kemudian, Zhao Feng terkejut dengan kekuatan Feng Hanyu karena yang terakhir mungkin menyembunyikan kekuatannya juga. Tetapi orang yang terkejut adalah Feng Hanyu, dia tidak akan berpikir bahwa hanya setelah 1 bulan, Zhao Feng akan bisa bertarung setara dengannya. Sementara mereka berdebat, Zhao Feng menyadari bahwa baik Feng Hanyu dan Zhao Yufei telah berlatih dalam beberapa seni bela diri peringkat setengah suci juga. Menjadi murid Lord Guanjun, kita bisa pergi ke Treasury Hall dan memilih total 10 setengah seni bela diri suci. Feng Hanyu memberitahunya. Berita ini membuat Zhao Feng melompat dengan gembira. Tidak heran penjaga ketiga dan Bei Moi tampaknya tidak menempatkan setengah dari seni bela diri suci di mata mereka. Keuntungan yang mereka peroleh dengan menjadi murid Lord Guanjun terlalu besar. Zhao Feng memutuskan untuk pergi ke Treasury Hall ketika dia punya waktu. Oh ya, aku lupa memberitahumu bahwa Nan Gongfan mengundang kami untuk bertanding satu sama lain dalam 3 hari dan Bei Moi juga akan ada di sana, kata Feng Hanyu.